Perkenalkan, saya Devi Asnasari Panggabean dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Rina Keisha Silaban, SPDM HUM, dengan materi Sosiologi Kurikulum. Apa itu yang dimaksud dengan kurikulum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menelusuri makna dari konsep tersebut. Kurikulum dipahami berakar dari bahasa Latin yaitu curere yang artinya lalua atau jejak. Dengan demikian, kurikulum dipahami sebagai suatu laluan yang akan ditelusuri. Makna ini meluas menjadi jurusan. Dalam bahasa Inggris, kurikulum dipahami sebagai suatu jelmaan atau metamorfosis. Panduan pengertian kurikulum ini kemudian dipahami sebagai suatu laluan dari satu peringkat ke peringkat berikutnya. Pandangan beberapa ahli mengenai pengertian dari kurikulum yang pertama adalah Grayson. Kurikulum merupakan suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Yang kedua ada Inlaw. Beliau mengatakan bahwa kurikulum merupakan semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar yang paling baik kepada kemampuan siswa yang paling baik. Jadi, kurikulum dapat dipahami sebagai suatu perencanaan, suatu usaha pembelajaran, dan suatu hasil. Dengan demikian, kurikulum dapat pula dipahami sebagai suatu perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil dari perencanaan dan proses pembelajaran dari sekolah dan perguruan. Kemudian tipologi pendidikan. Berbagai pakar pendidikan dan sosiologi pendidikan telah mengkonstruksi berbagai tipe kurikulum berdasarkan sudut pandang atau landasan pemikiran yang berbeda. Yang pertama ada yang dimaksud dengan kurikulum berdasarkan isi, yaitu meliputi kurikulum klasik, kurikulum vokasional, dan kurikulum life adjustment. Kemudian yang kedua ada kurikulum berdasarkan model pengembangan dibagi menjadi dua, yaitu kurikulum model administratif dan kurikulum model akar rumput. Kemudian yang ketiga ada kurikulum berdasarkan harapan kenyataannya dibagi menjadi dua, yaitu kurikulum ideal dan kurikulum real. Yang kemudian ada yang keempat, yaitu kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu kurikulum terpisah, kurikulum terpadu, dan kurikulum terkorelasi. Kemudian yang kelima ada berdasarkan cakupan penggunaan dibagi menjadi tiga, yaitu kurikulum nasional, kurikulum lokal, dan kurikulum sublokal atau sekolah. Kemudian yang ketiga ada model kurikulum pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis yang berkembang dalam konstruksi model kurikulum ada tiga. Yang pertama yaitu model kurikulum teknik saintifik, kemudian yang kedua ada model kurikulum reflektif, dan yang ketiga model kurikulum yang relasional. Kemudian ada kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi merujuk pada peraturan regulasi dan rutin yang mana partisipan sekolah mesti menyesuaikan diri. Itu dapat dilihat melalui bagaimana ruang kelas di organisasi, sistem penghargaan, dan sosialisasi moral. Dan hal ini berlangsung melalui peraturan regulasi dan rutin. Kemudian yang kelima ada kurikulum dan evaluasi. Diskusi dan evaluasi meliputi pembahasan tentang evaluasi kurikulum dan dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah. Evaluasi kurikulum ini meliputi isi atau substansi, proses pelaksanaan program pendidikan, kompetensi lulusan, pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga kependidikan, pengelolaan atau manajemen pendidikan, sarana prasarana, pembiayaan, serta penilaian pendidikan. Dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah ini dapat memiliki dampak negatif dan positif. Yang pertama ada dampak terhadap proses PBM, yang kedua dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid, dan yang ketiga dampak pada nilai dan norma.
Dampak positif evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum secara nasional melalui ujian yang diselenggarakan secara nasional, namun tidak hanya menjadi standar kelulusan nasional pula. Nilai evaluasi secara nasional bersifat murni, tidak ada penambahan nilai yang bersumber dari sekolah, telah menjadi instrumen untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi dan menggantikan tes yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju. Dengan demikian, itulah penjelasan saya mengenai sosiologi kurikulum. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Devi Asnasari, terima kasih.